Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan ya arhamar rahimin. Nuwasil fi qiraati Nuzhatin Nadhar fi tawdih Nukhbatil Fikar lil Hafidh Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah al-mutawaffa sanah 52 wa 800 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala thumma su'ul hifdhi wa huwa sababul ashiru min asbabi ta'an. Terakhir selesai pada pembahasan riwayatul mubtadi was sahih. Untuk mubtadi yang bid'ahnya mukaffirah, maka ditolak riwayatnya dengan catatan bahwa itu betul-betul merupakan bid'ah yang mukaffirah, yang jelas mukaffirah, bukan cuman saling mengkafirkan satu sama lain, tapi betul-betul merupakan sabab min asbabil kufur. Kemudian untuk bid'ah yang ghairu mukaffirah, yang rajih dalam permasalahan adalah qabul riwayati al-mubtadi ya, mutlaqan ya, bahwa riwayat mubtadi itu diterima secara mutlak, secara mutlak. Taib, dan kita sudah sebutkan pendapat-pendapat yang lain beserta dengan argumennya, kebanyakannya tidak dalilnya adalah amrun khariji, adanya kekhawatiran atau ini dan itu dan semacamnya yang tidak berhubungan dengan riwayat secara langsung. Kalau kita berbicara riwayat dan riwayat itu adalah khabar, maka syaratnya kamu orang terpercaya, tidak bohong, dan hafalanmu kuat, itu saja. Kalau ada seorang mubtadi, lisannya jujur, hafalannya kuat, ya selesai masalah. Bid'ahnya tidak menghalangi untuk diterima khabarnya. Tapi sekarang kata beliau rahimahullahu ta'ala thumma su'ul hifdhi, dan ini merupakan sebab yang ke-10 dari sebab-sebab ta'an pada perawi, dan ini merupakan sabab al-akhir, sabab yang terakhir. Wal murad bihi, yang dimaksud dengan su'ul hifdhi man lam yarjah janibu isabatihi ala janibi khata'ihi, yaitu perawi yang hadis-hadis benarnya tidak lebih rajih dibandingkan hadis-hadis salahnya. Hadis-hadis yang dia benar padanya tidak lebih banyak dibandingkan tidak lebih rajih dibandingkan hadis-hadis yang dia salah di dalamnya. Jelas ya? Nah, ini yang kita sudah sebutkan kemarin, bahwasanya cara para ulama dalam mengukur dhabat seorang perawi adalah sabrur riwayah ya, menghimpun semua riwayat-riwayatnya, kemudian diadakan muqaranah, diperbandingkan dengan riwayat-riwayat rawi yang thiqah ya, yang sudah jelas kefiqahannya, yang sudah sabit adalah dalam dhabatnya, yang setabaqat dengan dia, kemudian ditimbang apakah kebanyakannya yuwafiquhu au yukhalifuhu, kebanyakannya muwafaqah sesuai dengan riwayat yang thiqah ataukah justru kebanyakannya mukhalafah. Kalau kebanyakannya dia ya, dengan persentase yang signifikan antara benar sama salahnya, maka ini adalah rawi yang thiqah, atau kurang daripada itu sedikit dikatakan rawi yang hasan atau saduq. Sementara kalau sama atau apalagi kalau salahnya lebih banyak, maka ini dikatakan di sini sayyi'ul hifdzi. Tentunya dengan persentase yang tidak terlalu mencolok. Kalau kesalahannya jauh lebih banyak dibandingkan benarnya dengan persentase yang jauh, ini bukan su'ul hifdzi lagi. Ya, bukan su'ul hifdzi lagi, tapi dia masuk dalam dhaif yang telah berlalu ya, kasratul ghalat ya, al-ghaflah dan semacamnya ya, fuhsyul ghalat dan kasratul ghaflah, dia masuk ke situ kalau persentase ataupun perbedaan antara hadis benar dengan hadis salahnya terlalu signifikan. Taib, kata beliau rahimahullah, wa huwa ala qismain. In kana laziman lirawi fi jami'i halatihi fa huwa syadzu ala ra'yi ba'dhi ahli ilm. Aw in kana su'ul hifdzi tari'an ala rawi imma likibarihi aw lidhahabi basarihi aw lihtiraqi kutubihi aw adamiha
bi an kana ya'tamiduha faraja'a ila hifdhihi fasa'a fahadha huwal mukhtalid. Kata beliau, orang yang jelek hafalannya, su'ul hifdzi ini biasanya dikenal dalam buku dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil dikatakan sayyi'ul hifdzi. Sayyi'ul hifdzi. Ya, dia jelek hafalannya. Ya, dia jelek hafalannya. Atau kadang disandingkan dikatakan saduqun yukhti. Ini bentuk dhaif yang paling ringan ini, bentuk kelemahan dhabat yang paling ringan yaitu sayyi'ul hifdzi. Dikatakan misalnya saduqun yukhti atau saduqun sayyi'ul hifdzi. Saduqun dia saduq tapi sayyi'ul hifdzi. Yani saduq pada adalahnya, pada lisannya dia jujur tapi dia yukhti, ya. Atau yukhti dibawakan dalam bentuk mudhari', ya, dalam bentuk fi'il mudhari', dalam bentuk jumlah fi'liyah yang menunjukkan sering terjadi. Ya, sering terjadi. Yani saduqun yukhti huwa. Dia sering melakukan kesalahan. Dia saduq lisannya tapi yukhti. Ya, dia sering melakukan kesalahan. Atau saduqun sayyi'ul hifdz. Sayyi'ul hifdzi. Dia jujur orangnya tapi banyak melakukan atau sangat buruk hafalannya. Dia buruk hafalannya. Nah, kata beliau sayyi'ul hifdzi ini atau su'ul hifdzi terbagi jadi dua. Yang pertama kalau dia laziman lirawi. Ya, yakni dia su'ul hifdzi terus, ya. Sejak dari awal dia mulai menuntut ilmu hadis, memang dari awal dhabatnya ini orang bermasalah. Sayyi'ul hifdzi. Ya. Kata beliau, in kana laziman lirawi fi jami' halatihi, pada semua keadaan kondisinya. Mulai dari awal tidak ada perubahan dhabatnya, ya, sampai seterusnya. Rusak dhabatnya. Fa huwa syadzu ala ra'yi ba'dhi ahli ilm. Maka ini dinamakan haditsnya syadz menurut pendapat sebagian ahli ilm. Ya, dan jumhur menamakan hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang sayyi'ul hifdzi, yang sifatnya seperti ini, yang dia memang dhaif fi jami'i halatihi, hadisnya dikatakan dhaif. Dinamakan apa? Dhaif. Yani kalau tidak ada mukhalafah, tidak ada apa-apa, cuman sanad ada dia di dalamnya dan dia sayyi'ul hifdzi, maka hadisnya dikatakan dhaif. Dan ini sudah pernah kita sebutkan di ketika kita sebutkan pembahasan dhaif, ya. Bahwasanya dhaif dalam makna yang khusus dia adalah salah satu jenis hadis mardud, di mana mardudnya gara-gara adanya naqis, ya, kekurangan naqsun pada dhabat perawi. Ya, dalam hal ini su'ul hifdzi. Jadi hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang su'ul hifdzi dengan catatan dia tidak menyelisihi, ya. Jelas sampai sini? Hadis tersebut di dalamnya ada rawi yang su'ul hifdzi, maka hadisnya dikatakan dhaif atau syadz menurut pendapat sebagian ahlul hadis. Nah, dan tentunya syadz di sini bukan syadz seperti yang sudah berlalu penjelasannya berupa mukhalafah, karena di sini adalah istilah bagi sebagian ahlul ilm. Ra'yi li ba'dhi ahlul ilm, sebagian menamakan syadz, dan istilah mereka dalam hal ini syadz berbeda dengan syadz yang masyhur yang sudah berlalu, yaitu mukhalafatul rawi liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi kepada rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Taib. Ini bentuk yang pertama, yakni orang ini, jadi bentuk yang pertama kalau su'ul hifdzinya laziman lirawi, yakni dia rawi dhaif, asalnya dhaif, jelek hafalannya memang dari awal. Ya. Keadaan yang kedua, au in kana su'ul hifdzi tari'an 'ala rawi. Yakni asalnya dia bagus hafalannya, kuat hafalannya, imma dia thiqah, imma dia hasan asalnya. Tapi tiba-tiba su'ul hifdzi tari, datang belakangan tiba-tiba jelek hafalannya. Kenapa? Imma likibarihi, karena sudah tua, namanya tua, apalagi sudah banyak, ya, tentunya di sini tua bukan menjadi sebab mutlaknya, ini tua sehingga mungkin dia sudah kurang mengulang-ulangi apa yang dia hafalkan sehingga hafalannya jelek. Au lidhahabi basarihi, atau dulu dia sangat bertumpu dengan pandangannya, dengan matanya dalam menghafal, tiba-tiba hilang panca inderanya, hilang matanya, penglihatannya maksud saya, kemudian itu berpengaruh pada hafalannya. Nah, au lihtiraqi kutubihi, atau terbakar kitab-kitabnya, sebagaimana disebutkan dari siapa? Dari Abdullah bin Lahiyah, ya, Abdullah bin Lahiyah rahimahullahu taala. Karena beliau asalnya bagus hadisnya, cuman setelah terbakar kitab-kitabnya, ya, maka rusaklah hafalannya. Dan tentunya terbakarnya kitab-kitab di sini bukan masalah
kitab itu sendiri. Kenapa? Karena kalau ada orang hafalannya bagus, biar terbakar kitab-kitabnya kan tidak ada masalah. Cuman masalahnya ini, selama ini dia bertumpu pada kitabnya. Bertumpu pada kitabnya, sehingga selama ini dia meriwayatkan pakai kitab. Ketika kitab-kitabnya terbakar dan dia masih ngotot untuk meriwayatkan dari hafalan, terjadilah apa yang terjadi. Berupa apa? Banyak khalal dalam periwayatan. Au adamiha, atau karena buku-bukunya tidak ada. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Hushaim bin Bashir kalau nggak salah, yang di tengah jalan lembarannya berterbangan, hilang gitu. Ala kulli hal, ada sebab arid, sebab-sebab yang datang tiba-tiba pada seorang perawi, ya, belakangan menjadikan hafalannya buruk, walaupun asalnya hafalannya kuat. Kata beliau, bi ankana ya'tamiduha faraja'a ila hifdhihi fasa'a. Ya, ini penjelasan untuk terbakar kitab-kitabnya atau kitab-kitabnya tidak ada. Ya, kitab-kitabnya tidak ada. Yaitu apa? Biangkana ya'tamiduha, di mana dia asalnya bertumpu pada kitab. Yani selama ini dia meriwayatkan pakai kitab, bagus hadisnya, thiqah, diterima hadisnya karena dia bertumpu pada kitab. Kemudian karena kitabnya terbakar atau adam, hilang bukunya, faraja ila hifdhihi, maka dia pun tetap ngotot menyampaikan hadis lewat hafalannya, fasa'a, maka jadilah ya buruk hafalannya. Maka jenis yang kedua ini ya dinamakan fahadha huwal mukhtalid. Ya, fahadha huwal mukhtalid. Rawi yang seperti ini dinamakan mukhtalid, orang yang rusak hafalannya. Taib. Al-mukhtalid ini adalah rawi yang tadinya bagus hafalannya kemudian rusak hafalannya karena beberapa faktor salah satu dari beberapa faktor yang disebutkan di sini. Kemudian dalam buku-buku jarh wa ta'dil selain al-mukhtalid dikatakan fulan saduqun, misalnya thiqatun mukhtalid fi mukhtalid misalnya. Ini dia awalnya thiqah, belakangan dia mukhtalid. Atau dikatakan taghayyara fi akhirih. Ini juga istilah yang menunjukkan adanya perubahan pada hafalannya, perubahan yang negatif pada hafalannya, dikatakan taghayyara bi akhirih atau taghayyara bi akhirah atau bi akhirah. Ya. Perbedaan antara al-mukhtalid dengan at-taghayyur, ya, taghayyara fi akhirih, perbedaannya adalah taghayyur merupakan fase-fase awal sebelum terjadinya mukhtalid. Jadi ketika dia masih bagus hafalannya, awal-awal sudah mulai rusak karena sudah mulai kurang bagus hadis-hadisnya karena mulai salah hafal, ini dikatakan taghayyara, sudah mulai ada taghayyur pada riwayatnya, tapi belum mukhtalid. Kapan taghayyurnya ini sudah permanen, barulah dikatakan dikatakan mukhtalid. Maka taghayyur itu fase pertama dari fase-fase mukhtalid. Qala rahimahullahu ta'ala wal hukmu fihi annama haddatha bihi qabla al-ikhtilaf idza tamayyaza qubil wa idza lam yatamayyaz tuwqifa fihi wa kadha man ishtabaha al-amru fihi wa innama yu'rafu dhalika bi'tibari al-akhidhin anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hukum riwayat mukhtalid, hukumnya adalah hukumnya adalah, jadi sebelumnya rawi yang mukhtalid itu terbagi menjadi dua. Rawi yang mukhtalid itu terbagi menjadi dua. Keadaan yang pertama atau jenis yang pertama, ada rawi-rawi yang mukhtalid yang berhenti menyampaikan hadis ketika dia sudah menyadari dirinya mukhtalid. Sudah mulai rusak hafalannya, dia berhenti lagi, tidak lagi menyampaikan hadis-hadis kepada orang lain. Imma inisiatif dirinya yang berhenti, inisiatif dirinya, atau murid-muridnya ataupun anak-anaknya yang soleh ya, melihat ini hadis bapak saya, orang tua saya sudah mulai nggak bagus ini hafalannya, maka setiap ada orang yang mau datang belajar dilarang, jangan ambil hadis dari ayahku, sudah berubah hafalannya, sudah nggak bagus hafalannya ya. Dimana tentunya tujuan si anak ataupun muridnya melakukan ini untuk menjaga hadis-hadis gurunya, hadis orang tuanya yang masih bersih sebelum itu kan dia thiqah. Nah, kapan setelah berubah hafalannya masih lanjut, nanti kan hafalannya akan tercampur. Hadis-hadisnya antara yang bagus sama yang sudah berubah tercampur. Nanti jadi repot. Akhirnya nanti bisa jadi hadis-hadisnya ditinggalkan. Maka untuk mencegah itu supaya tidak tercampur, dihentikan. Imma inisiatif sendiri atau dari orang-orang di sekitarnya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua,
ada rawi yang mukhtalif tapi tetap lanjut menyampaikan apa? Tetap lanjut menyampaikan hadis setelah ikhtilaf. Tetap lanjut menyampaikan hadis setelah ikhtilaf. Untuk jenis yang pertama, rawi yang mukhtalif tapi dia berhenti menyampaikan riwayat, ini biasa ditakbir di kalangan para ulama dengan istilah al-mukhtalif alladzi la yadurru ikhtilafuhu. Al-mukhtalif alladzi la yadurru ikhtilafuhu. Rawi yang mukhtalif tapi tidak berbahaya ikhtilafnya. Kenapa? Karena ketika dia ikhtilaf, dia berhenti, maka hadis-hadisnya yang terlalu aman. Maka dimanapun ditemukan dia dalam sanad, nggak usah dipermasalahkan ikhtilafnya. Dia sudah berhenti menyampaikan sebelum ikhtilaf. Atau dia berhenti menyampaikan hadis setelah ikhtilaf. Maka semua hadis-hadis yang di dalam sanad dia ada, itu hadis-hadis bersihnya itu. Hadis-hadis yang masih bagus hafalannya ketika itu. Nah, di antara rawi-rawi yang seperti ini diberikan contoh siapa? Abdul Wahhab Ibn Abdul Majid As-Saqafi. Abdul Wahhab Ibn Abdul Majid As-Saqafi rahimahullah, disebutkan dalam biografinya beliau mukhtalif tapi la yadurru ikhtilafuh. Ya, la yadurru ikhtilafuh, tidak ada masalah ikhtilafnya. Kenapa? Dia berhenti setelah berubah. Kemudian jenis yang kedua, rawi-rawi yang mukhtalif dan tetap melanjutkan periwayatan setelah ikhtilaf. Maka di sini terbagi menjadi dua. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, hadisnya bisa ditamyiz. Bisa dibedakan mana hadis-hadis yang dia sampaikan sebelum hafalannya berubah dan mana hadis-hadis yang dia sampaikan setelah hafalannya berubah. Bisa ditamyiz, bisa dibedakan, bisa dikelompokkan. Ya. Keadaan yang kedua, yang hadis-hadisnya bercampur, nggak bisa dibedakan mana hadis sebelum dia berubah ikhtilaf dan mana hadis yang dia sampaikan setelah mukhtalif. Mana hadis yang dia sampaikan sebelum mukhtalif dan mana setelahnya. Tidak bisa dibedakan. Jelas ya? Nah, cara membedakannya bagaimana? Ya macam-macam. Misalnya, kadang kan guru itu kalau dia punya banyak murid, itu dia punya beberapa tabaqat ashab. Ya, biasanya muridnya itu ada beberapa tabaqat. Misalnya dia punya 5 tabaqat murid. Kemudian bisa diketahui bahwa setelah dia mukhtalif, dia masih menerima murid setelah itu. Misalnya masih ada 2 tabaqat setelahnya. Ya, dan siapa-siapa yang ada di 2 tabaqat ini atau 3 tabaqat pertama bisa diketahui. Maka kita katakan untuk hadis rawi-rawi yang mukhtalif, dan dia tetap meriwayatkan hadis setelah ikhtilat, namun riwayatnya bisa dibedakan mana sebelum mana setelah, maka ini juga bisa dicek. Ya. Misalnya dikatakan si fulan bin fulan dia meriwayatkan dari si fulan yang mukhtalif itu tapi dia dari ashab tabaqatus tsaniyah. Dia dari tabaqat kedua dari tabaqat murid-muridnya si fulan ini yang mukhtalif ini. Dia di tabaqat kedua. Tabaqat kedua itu waktu itu hafalannya belum berubah, maka diterima. Siapa yang meriwayatkan dari si fulan yang mukhtalif? Oh, dia si fulan ini namanya. Dia dari tabaqat keempat. Oh, tabaqat keempat dia sudah berubah hafalannya. Sudah ditolak riwayatnya. Mukhtalif. Jelas, karena dia meriwayatkan dari si fulan setelah berubahnya. Ya, ima diketahui melalui tabaqat atau melalui orang-orang tertentu. Ya, dan ini para ulama sebutkan di data, menunjukkan diqahnya, detailnya para ulama dalam masalah ini, di data orang-orangnya. Si fulan mukhtalif yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilat adalah fulan disebutin. Walaupun kadang nggak semuanya dalam buku-buku biografi ataupun jarh wa ta'dil, kadang nggak disebutkan semuanya, tapi setidaknya nama-nama masyhur yang meriwayatkan darinya itu mesti disebutkan. Ini yang meriwayatkan darinya sebelum mukhtalif fulan. Yang meriwayatkan darinya setelah mukhtalif fulan disebut. Dan ini kan berarti terdeteksi, kita bisa bedakan. Jelas ya? Bisa jadi dibedakan. Nah, kalau bisa dibedakan seperti ini ya mudah. Kita terima riwayat rawi-rawi yang meriwayatkan darinya sebelum mukhtalif, ya, dan rawi-rawi yang kita ketahui dia mengambil setelah ikhtilat, maka ditolak. Jelas ya? Keadaan yang kedua tidak diketahui. Di sini beliau bahasakan apa? Wa idza lam yatamayyaz. Ya. Kalau tidak bisa kita ketahui dia ini sebelum atau setelah, tidak bisa diketahui, ataupun hadis-hadisnya tidak bisa dibedakan. Tidak ada titik pembatas ataupun pembeda antara sebelum sama setelah ikhtilaf. Tidak ada. Wa kadza man ishtabahal amru fihi, atau orang perawi yang kita
belum jelas dia ini sebelum atau setelah. Misalnya kayak tadi ya, si fulan bin fulan mukhtalid, thiqatun mukhtalid, mimman rawa anhu qabla al-ikhtilat. Di antara yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilat disebutkan 7 orang misalnya, fulan 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 fulan. Wa mimman rawa anhu ba'da al-ikhtilat fulan fulan fulan. Yang meriwayatkan dari dia setelah ikhtilat disebutkan namanya. Nah, kebetulan sanad yang kita lagi periksa disebutkan orang yang meriwayatkan darinya, tapi nggak ada namanya di data yang ada di sini. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya di daftar orang yang meriwayatkan sebelum ikhtilat, dan juga tidak ada namanya di daftar rawi-rawi yang meriwayatkan darinya setelah ikhtilat. Ini dikatakan di sini ishtabahal amru. Tidak jelas ini rawi masuk di tabaqat mana. Maka yang seperti ini tuqifa, di tawakuf, didiamkan juga hadisnya. Hendak kita tolak karena belum pasti dia sebelum ikhtilat. Tidak juga kita terima karena tidak ada juga keterangan bahwa dia meriwayatkannya sebelum ikhtilat. Maka tuqifa fihi, ya, tawakuf padanya. Nah, dan tawakuf ya hukumnya tidak jauh berbeda dengan yang mardud, yakni sama-sama tidak bisa diamalkan. Sama-sama tidak bisa diamalkan. Taib. Wa inna ma yu'rafu dzalika bi'tibaril akhidin anhu. Dan ini hanya bisa diketahui, yakni dzalika di sini inna ma yu'rafu dzalika. Dzalika di sini kembali zahirnya kepada tamyiz. Yakni tamyiz antara riwayat-riwayatnya sebelum atau setelah ikhtilat itu hanya bisa diketahui dengan melakukan i'tibar dari orang-orang yang mengambil darinya. Ya, misalnya kalau di zaman-zaman dahulu ya, zaman-zaman dahulu Ibnu Ma'in misalnya ingin mencari tahu ada rawi A mukhtalid meriwayatkan dari A ini apa dal misalnya, rawi dal. Ibnu Ma'in mau tahu ini dal ini mengambil dari A sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Ma'in rahimahullah? Dia hafalkan semua atau dicari tahu semua riwayat dal dari A, dikumpulkan dulu. Berapa sih riwayatnya dal dari A? Oh, ternyata dia meriwayatkan 100 hadis, ya. Nah, ini 100 hadis ini dijadikan i'tibar, disandingkan dengan apa? Dengan riwayat-riwayat rawi thiqah yang meriwayatkan dari rawi yang mukhtalid ini sebelumnya, sebelum dia berubah, dibandingkan. Kalau misalnya lebih banyaknya, jauh lebih banyak benarnya, maka dikatakan ini kelihatannya walaupun tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar dia termasuk orang yang mengambil sebelum ikhtilat. Buktinya masih banyak sekali hadis dari 100 hadis yang diriwayatkan, masih banyak yang dia benar, sedikit sekali yang salah. Ya, hal yang normal misalnya. Tapi kalau setelah diperiksa 100 riwayat ini ternyata kebanyakannya salah riwayatnya, hanya sedikit ada riwayat-riwayat yang benar, maka bisa dikatakan ini kelihatannya si fulan ini, si dal ini mengambil hadis dari A setelah ikhtilat. Mana buktinya? Terlalu banyak hadis-hadis yang salah di situ ketika dibandingkan dengan hadis-hadisnya rawi yang thiqah. Maka dikatakan ini mengambilnya setelah ikhtilat mesti ini. Ini maksud dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa inna ma yu'rafu dzalika, ya, hal itu bisa diketahui, yakni bisa diketahui dia ini mengambil sebelum atau setelah ikhtilat. Caranya adalah dengan menjadikan orang-orang yang mengambil darinya, yakni yang meriwayatkan hadis-hadis dilakukan i'tibar padanya. Dikumpulkan semua jalan-jalannya, baru kemudian sabar ar-riwayah, dibandingkan riwayatnya satu dengan rawi-rawi yang thiqah. Taib, wallahu taala alam bissawab. Ini kesimpulan dari hukum al-mukhtalid, hadis yang mukhtalid. 6. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Sekarang beliau berbicara mengenai hadits hasan li ghairihi. Dan ini kenanya jauh banget ya dengan pembahasan makbul di awal tadi, sahih li dzatihi li ghairihi, hasan li dzatihi. Nah, hasan li ghairihi-nya dibahas di belakang sini. Hasan li ghairihi-nya dibahas di belakang di sini. Jadi terpisah dari kawan-kawannya yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, walaupun uzurnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa beliau sebutkan pembahasan hasan li ghairihi di sini? Uzur beliau karena hasan li ghairihi kan asalnya dhaif. Cuman dhaifnya ringan dan bisa dikuatkan naik ke derajat hasan. Maka sangat pas kalau beliau membahas hasan li ghairihi setelah membahas hadis-hadis dhaif yang dalam hal ini dibahasnya berupa asbabu ta'an, sebab-sebab kritikan pada perawi, supaya diketahui
Ya, bahwa tidak semua hadis dhaif itu bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Setelah kita pelajari 10 sebab-sebab kritikan pada perawi ataupun baik pada adalah maupun dhabtnya, 10 sebab menjadikan hadis itu menjadi dhaif, dan sudah ditartib oleh Ibnu Hajar dimulai dari sebab yang paling parah yaitu al-kadzib sampai ke ta'an yang paling ringan yaitu apa? Sayyi'ul hifzi. Setelah itu barulah dibagi mana jenis-jenis dhaif yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi dan mana hadis-hadis yang tidak bisa dikuatkan ke hasan li ghairihi. Jadi itu kelihatannya uzur Ibnu Hajar rahimahullah kenapa beliau mengundurkan pembahasan hasan li ghairihi sampai ke sini padahal kawan-kawannya lain sudah di awal. Dikarenakan ia erat kaitannya dengan hadis dhaif. Nah, dan tidak semua hadis dhaif bisa naik ke derajat hasan, hanya dhaif yang ringan. Maka butuh dulu dijabarkan apa sebab-sebab ta'an yang menyebabkan hadis tersebut dhaif dan tingkatan-tingkatan keparahannya, yang mana yang paling parah, mana yang masih paling mending, yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Qala rahimahullahu taala, wa mata tubi'a sayyi'ul hifdzi bi mu'tabarin ka ay yakuna fawqahu aw mislahu la dunahu wa kadzal mukhtalitu alladhi lam yatamayyaz wal masturu wal isnadul mursalu wa kadzal mudallasu idza lam yu'rafil mahdhufu minhu sara hadithuhum hasana la lidzatihi bal wasfuhu bidzalika bi'tibaril majmu'i minal mutabi'i wal mutaba'. Kata beliau rahimahullahu taala setelah menyebutkan 10 sebab ini, beliau kemudian menyebutkan kondisi-kondisi di mana hadis dari perawi yang bersangkutan bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Di sini beliau menyebutkan beberapa. Yang pertama sayyi'ul hifzi. Ya jelas karena dia sababut ta'an yang paling ringan, sayyi'ul hifzi. Dia di sebab yang ke-10, berarti dia yang paling ringan. Sayyi'ul hifzi. Demikian pula mukhtalit yang lam yatamayyaz. Mukhtalit yang hadis-hadisnya tidak bisa dicek, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dideteksi mana sebelum mana setelah. Nah, ketika ada hadisnya mukhtalit, kita tidak bisa pastikan ini kayaknya sebelum mukhtalit atau setelah mukhtalit. Kita tidak bisa pastikan. Kemudian tiba-tiba datang dari jalan lain, hadis yang sama, dari jalur yang sama misalnya, hanya saja tidak melewati jalur yang mukhtalit tersebut, masalan, ya, datang dengan lafaz yang persis sama seperti itu dan jalannya secara umum sama, maka kita katakan, berarti ini mukhtalit ini dia sampaikan sebelum dia ikhtilat. Kenapa? Karena sekarang sudah ada faktor pendukung dari jalan yang lain yang menunjukkan hadis ini, matan hadis ini benar. Berarti ini disampaikan sebelum mukhtalit. Jelas? Jadi ini rawi yang kedua, jenis hadis yang kedua yang bisa naik ke derajat hasan. Yang pertama hadis yang padanya ada sayyi'ul hifzi, atau hadis yang di dalamnya ada rawi mukhtalit tapi tidak bisa dibedakan riwayat-riwayatnya. Yang ketiga wal mastur. Al-mastur kemarin majhulul hal, isyarat bahwasanya majhulul ain itu la yasluhu fi syawahid walal mutaba'at. Majhulul ain tidak bisa dijadikan syawahid dan tidak pula dijadikan mutaba'at. Kenapa? Karena cuma disebutkan di sini al-mastur, yakni yang majhulul hal. Sebab yang keempat wal isnadul mursal, hadis mursal sudah berlalu khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sudah berlalu pembahasan di kalangan para ulama. Di antara syarat yang dipersyaratkan pada al-mursal, pada hadis yang mursal adalah datang pendukung dari jalan yang lain, ya, secara musnadah, secara mausul, walaupun hadisnya dhaif, yang penting dhaifnya ringan. Taib. Yang kelima wal mudallas. Wal mudallas kalau nggak diketahui siapa perantaranya yang dihapuskan tersebut. Nah, ini 5 perawi. Al-isnadul mursal itu mencakup hadis-hadis yang munqati. Karena munqati masih mending dibandingkan mursal. Mursal kan tabi'i dari Nabi SAW. Ya. Apalagi kalau mursal khafi, lebih boleh lagi naik ke derajat hasan. Apalagi kalau cuma munqati. Munqati lebih memungkinkan lagi masuk ke derajat hasan li ghairihi. Karena mursal saja, yakni tabi'i, jelas-jelas terputus sampai ke Nabi SAW, itu bisa naik ke derajat hasan ketika ada pendukung dari jalan yang musnad. Dari jalan yang musnadah. Apalagi yang munqati ataukah al-mursalul khafi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala sara hadithuhum hasana la li dzatihi bal bil majmu' bal wasfuhu bidzalika bi'tibaril majmu'. Maka hadisnya rawi-rawi semacam ini ketika datang tubi'ah, ada mutaba'ah,
Di sini mutabah yang dimaksudkan imam mutabah atau syahid, bebas. Mau mutabah ataupun syahid. Tapi dengan catatan yang mendukungnya dari jalan yang lain tersebut harus mu'tabar. Harus memang bisa mendukung, bisa diterima sebagai pendukung. Apa syaratnya dia bisa menjadi pendukung? Ka'ayyakuna fauqahu aw misluhu. Misalnya kalau dia sama-sama dhaif tapi dhaifnya lebih mending. Ya, atau kamislahu atau dhaifnya sama. Mursal dengan catatan kemarin, kalau mursal didukung oleh mursal, maka makhraj hadis kedua mursal ini tidak boleh sama. Sudah berlalu kemarin persyaratan hadis mursal. Ya, kapan hadis mursal diterima? Yakni hadis mursal ada pendukung dari jalan yang lain. Hadis mursal juga maka boleh dijadikan pendukung dengan syarat makhrajnya berubah, makhrajnya berbeda. Taib. Jelas ya, kata beliau, maka hadisnya bisa hasan, tapi majmu', kumpulan semuanya, himpunan seluruhnya, la lidzatihi, bukan hadis hasan lidzatihi, melainkan bil majmu', yakni kumpulan antara mutaba'ah dengan mutabi', mutabak dengan mutabi', digabungkan naiklah ke derajat hasan li ghairihi. Ini menunjukkan bahwa tidak semua dhaif bisa naik ke derajat hasan. Tidak bisa naik ke derajat hasan. Hanya dhaif yang ringan saja yang dibahasakan oleh Ibnu Hajar, dibahasakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Kitabul Ilal, apa? Wala yakunu muttaham, ya, wala yakunu muttaham bil kadzib. Naam. Kullu haditsin yurwa wa laysa fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib. Di dalam sanadnya tidak ada perawi yang parah-parah kelemahannya seperti muttaham bil kadzib. Kalaupun ada yang dhaif, maka dhaifnya tidak parah, ringan. Taib. Kemudian di sini sudah disebutkan bahwa hadis yang dhaifnya ringan seperti ini, ya, yang ringan-ringan itu kayak disebutkan di biografinya fulan dhaif, atau dikatakan fulan saduqun yukhti, atau fulan siqatun, apa misalnya siqatun masalan yursil, siqatun yursil, atau dikatakan siqatun masalan dikatakan saduqun sayyul hifzi, atau saduqun katsirul khata' misalnya. Ini dhaif apa yang ringan-ringan semacam ini. Ya, bisa naik ke derajat hasan kalau datang pendukung dari jalan yang lain. Pertanyaannya, apakah hadis dhaif ini bisa langsung naik ke derajat sahih, lompat 2 tabaqat? Dhaif ringan naik ke hasan li ghairihi kan cuma naik 1 tabaqat. Bisa enggak dhaif ringan bisa langsung naik ke derajat hasan li ghairihi? Kalau saking banyaknya jalan-jalannya, sebagian ulama mengatakan boleh, memungkinkan. Dan sebagian lain mengatakan tidak, dia cuma naik 1 tingkat saja, 1 level, yaitu ke hasan li ghairihi. Sebagian mengatakan kalau dia walaupun dia dhaif tapi banyak pendukungnya, banyaknya ini bisa mengantarkan dia langsung melompati 2 anak tangga ke hasan, apa melompati 1 anak tangga, ya, dilangkahi 1 anak tangga ke hasan li ghairihi. Bisa ke sahih li ghairihi, bukan ke hasan li ghairihi tapi ke sahih li ghairihi. Wallahu alam bissawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala, li'anna kulla wahidin minhum ihtimalu kauni riwayatihi sawaban aw ghaira sawabin ala haddi sawa. Karena rawi-rawi yang disebutkan di sini sayyul hifdzi, mukhtalit, mudallis, al-mursil, ya, baik khafi maupun zahir, ya. Ini hadis-hadis rawi-rawi yang lemah-lemah seperti ini nih, yang lemahnya tidak terlalu parah, itu ada ihtimal antara hadisnya benar sama hadisnya salah, ya, sama, kemungkinannya sama atau tidak terlalu berbeda lah, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Fa in ja'at minal mu'tabarin riwayatun muwafiqatun li ahadihim raja'a ahadul janibaini minal ihtimalainil madhkurain. Nah, hadis-hadis dhaif yang ringan seperti ini, kapan ada mu'tabar, kapan ada pendukung, ya, berupa riwayat yang sejalan, ya, yang sama dengannya, maka salah satu dari 2 sisi tadi menjadi rajih. Dalam hal ini yang masalan yang mursal, atau misalnya yang yang mausul, misalnya riwayat yang mausul bukan yang mursal. Nah, maka kalau seperti ini, kata beliau, dalla dzalika, ketika ada pendukung, ya, ada pendukung dari jalan yang lain yang mu'tabar, yang sejalan dengan riwayat yang dhaif ringan tersebut,
Nah, maka adanya pendukung ini menunjukkan bahwa itu hadis dhaif punya asal. Menunjukkan bahwa hadis dhaif itu punya asal. Ya, kata beliau, wadalla dzalika ala anna al-hadits mahfuz. Ketika ada pendukung dari jalan yang lain, walaupun ini salah, walaupun ini dhaif, tapi ketika ada pendukung dari jalan yang lain, maka pendukung ini menutupi kekurangan yang ada pada perawi tersebut. Misalnya, kita sudah sebutkan kemarin, hadis dhaif, rawinya adil, sanadnya bersambung, tidak syadz, tidak muallal, cuman hafalannya dhaif. Ketika hafalannya dhaif, turun dia. Nah, tapi ketika ada pendukung dari jalan yang lain, maka pendukung ini seakan-akan menambal kekurangan sehingga dia kembali ke posisi asal, yaitu makbul, diterima. Jelas ya? Jadi adanya pendukung dari jalan yang lain itu menambal kekurangan dhabat pada perawi. Dia dhaif, kenapa? Dhabatnya masalah. Tapi ketika ada pendukung, maka itu dukungan ini baik syahid maupun mutaba'ah itu menambal kekurangan yang ada pada hafalan perawi tersebut. Demikian pula kalau disebutkan apa? Mursal tabi'in langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini munqati. Terputus. Ketika terputus maka turun derajatnya. Nah, ketika ada pendukung dari jalan yang lain, ini menunjukkan bahwa hadis ini punya asal. Hadis ini mahfuz, punya asal, ya. Punya asal, maka diterima. Kekurangan yang ada pada sanadnya yang terputus di-cover, ditambal dengan apa? Kelebihan berupa datang dari jalan yang lain. Maka saling maka yang kurang ditambal dan ditutupi dengan jalan lain tersebut sehingga dia kembali ke tingkatannya, yaitu martabah al-hujjiyah ataupun makbul, riwayatnya diterima. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala fartaqa min darajatit tawaqqufi ila darajatil qabul. Nah, karena dukungan dari jalan yang lain menunjukkan bahwa hadis itu punya asal, yakni mahfuz, maka naiklah derajatnya dari derajat tawakkuf menuju ke derajat al-qabul. Taib, wallahu taala alam bissawab. Dan tentunya kita sudah sebutkan di pembahasan hadis mursal kemarin bahwa di antara hal yang bisa menjadikan hadis dhaif itu diamalkan itu tidak selamanya berupa dukungan dari jalan yang lain. Kadang berupa hadis mursal tersebut sejalan dengan fatwa para sahabat atau merupakan pendapat jumhur kebanyakan ulama di masa itu. Ketika ada satu hadis menurut kita orang-orang belakangan ataupun dari zaman para imam, misalnya Bukhari, Muslim dan seterusnya, ya, atau di luar Bukhari, Muslim lah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, mengatakan ini hadis dhaif gara-gara apa? Gara-gara sanadnya. Tapi ingat, ya, perhatikan ya, jarak misalnya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Imam Abu Daud 5 orang, masalah 5 orang. 5 orang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di bawahnya gurunya Abu Daud, baru Abu Daud. Jadi gurunya lagi baru Abu Daud. Jadi antara Abu Daud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, gurunya di bawah baru Abu Daud. Abu Daud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 orang. Jelas ya? Nah, setelah diperiksa sanadnya ternyata rawi yang ini nih dhaif riwayatnya. Rawi yang ini dhaif. Maka dihukumi apa? Misalnya dihukumi dhaif gara-gara si fulan dhaif. Tapi ini kan dhaifnya dhaif ringan. Ketika hadis dhaif tersebut didukung oleh fatwa para sahabat, ada beberapa fatwa sahabat yang sejalan dengan hadis ini, ataukah ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini punya asal. Buktinya apa? Buktinya diamalkan oleh banyak kaum muslimin. Yani dhaifnya ini kan di zaman ini nih. Anggaplah di atasnya di sini zaman-zamannya Imam Malik, Abu Hanifah dan semacamnya. Di zaman ini hadis tidak dhaif. Nanti dhaif dibawa ketika sudah ada rawi-rawi yang kurang bagus meriwayatkannya. Tapi asalnya hadis ini di zaman-zamannya Imam Malik, di zaman-zaman para tabi'in, atba'ut tabi'in sebelumnya, itu hadisnya bersih. Masalan. Ya. Diamalkan turun-temurun, diamalkan dan banyak diamalkan. Jelas sampai sini? Maka ketika ada hadis dhaif yang didukung dengan amalan para sahabat, ya, atau ada hadis dhaif kemudian didukung dengan fatwa para sahabat ataupun amalan jumhurul ulama, apalagi kalau disepakati kandungannya, maka hadis tersebut bisa diamalkan. Hadis tersebut bisa diamalkan. Ya, yakni dari sisi hujjiyah. Dari sisi apa? Hujjiyah maknanya bisa dijadikan sebagai landasan amalan.
Nah, walaupun dari kacamata hadis tidak boleh kita katakan, tidak boleh kita pastikan, maksud saya tidak boleh kita pastikan Rasulullah SAW bersabda demikian. Tidak boleh kita pastikan. Sebagaimana tidak boleh kita nafikan bahwa pasti ini dusta ini. Tidak mungkin Nabi SAW bersabda seperti ini hanya gara-gara dalam sanadnya ada rawi yang jelek hafalannya. Tidak boleh. Jelas ya? Maka ini dua hal yang berbeda. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa ma'artiqaihi ila darajatil qabuli fa huwa munhattun an rutbatil hasani li dzatihi wa rubbama tawaqqafa ba'dhum an itlaqil ismil hasani alaihi. Kata beliau, walaupun dia terangkat naik dari derajat mardud ke derajat qabul, diterima, tapi tetap saja dia munhattun, tetap berada di bawahnya derajat hasan li dzatihi, yakni dia di hasan li ghairihi. Dan mungkin karena alasan inilah sebagian ulama tidak mau mengatakan ini hadis hasan, tetap mengatakannya apa? Tetap misalnya mengatakan dhaif masalah. Wa qad inqadha ma yata'allaqu bil matni min haitsul qabul war radd. Dan dengan demikian selesailah pembahasan berkenaan dengan matan ya dari sudut pandang al-qabul war radd. Jadi dari awal kitab, selain dari pembahasan mutawatir wal ahad, dari awal kitab sampai sekarang, ini akhir pembahasan berkenaan dengan sanad dan matan dari sudut pandang makbul atau mardudnya. Nah, selanjutnya beliau akan berbicara mengenai hadis ataupun matan hadis dari sudut pandang yang lain. Jadi sudah tidak berhubungan dengan masalah makbul atau mardud. Taib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, pembahasan berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, thummal isnadu wa huwa at-tariqul musilatu ilal matni wal matnu huwa ghayatu ma yantahi ilaihi al-isnadu minal kalam wa huwa imma an yantahiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi lafdhuhu imma tasrihan aw hukma annal manqula bidzalikal isnadi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam aw min fi'lihi aw min taqririhi. Sekarang pembagian hadis dari sudut pandang bi'tibar man nusiba ilaihil kalam atau man udhifa ilaihil hadis. Pembagian hadis dari sudut pandang kepada siapa matan dalam hadis dinisbatkan, diidofahkan kepada siapa. Siapa yang memiliki ucapan di dalam hadis tersebut. Sebelumnya beliau memberikan definisi isnad dan matan. Kata beliau rahimahullah, thummal isnadu wa huwa at-tariqul musilatu ilal matan. Adapun isnad atau nama lainnya adalah as-sanad. Nama lainnya adalah as-sanad wa huwa at-tariqu al-musilatu ilal matan, yaitu jalan yang mengantarkan kepada matan. Nah, dan sudah berlalu diterangkan bahwa di antara definisi al-isnad ataupun as-sanad adalah silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan. Silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan. Mata rantai perawi yang mengantarkan kepada matan. Yang dimaksud sanad dalam hadis ini, dalam masalah ini adalah mulai dari guru periwayat hadis, sampai ke para sahabat. Itu yang dimaksud dengan sanad di sini. Karena Nabiullah alaihissalatu wassalam itu bukan bagian dari sanad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah sahibul kalam. Dialah sahibul kalam. Kalau hadisnya marfu tentunya ya. Kalau hadisnya marfu, maka beliaulah sahibul kalam. Disandarkan kepada beliau hadis. Maka dalam keadaan seperti ini, yang menjadi sanad adalah dari gurunya. Misalnya gurunya Bukhari sampai ke para sahabat. Gurunya Al-Bukhari rahimahullah sampai ke para sahabat. Dan tentunya perhitungan awal sanad kan nisbi ya. Misalnya kita dapati dalam Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Malik meriwayatkan misalnya dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memandang Muwatta, maka sanadnya di sini adalah Nafi Ibnu Umar. Kenapa? Karena ini kitabnya Imam Malik dan sanad itu adalah dimulai dari gurunya penulis. Maka sanad bagi Imam dalam Muwatta ini sanadnya adalah Nafi Ibnu Umar, dua orang meriwayatkan hadis tentang A. Kalau kita turun ke Abu Daud, hadis yang tadi
hadis A itu diriwayatkan juga oleh Abu Daud lewat jalurnya Malik. Abu Daud mengatakan haddatsana Abdullah Al-Qanabi an Malik atau qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Maka bagi Abu Daud sanadnya dimulai dari Al-Qanabi, Abdullah bin Maslamah ibn Qanab Al-Qanabi, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Bagi Imam Malik sanadnya dari Nafi', bagi Abu Daud sanadnya dari Al-Qanabi. Jadi tergantung dimulai mukharrijnya siapa, yang meriwayatkan siapa, di kitab mana, di kitabnya. Maka sanadnya bagi dirinya dimulai dari gurunya dia sampai ke para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wal matnu huwa ghayatu ma yantahi ilaihi isnad. Sementara matan adalah puncak berakhirnya sanad minal kalam, ya, berupa ucapan. Jadi matan itu adalah ucapan. Matan itu adalah ucapan, baik yang mengucapkannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat atau di bawahnya. Tapi yang jelas matan itu isinya apa? Matan itu isinya ucapan. Imma ucapan berupa hikayatul qaul atau ucapannya berupa hikayatul fi'il. Yani saya melihat Nabi SAW melakukan begini. Berarti ini kan ucapan juga, cuma dia hikayat akan fi'il Nabi SAW. Tapi bentuknya ucapan juga. Maka matan adalah ucapan yang mata rantai sanad berakhir sampai di situ. Berakhir sampai di situ. Kalau di ujung sanadnya adalah ucapan Nabi SAW, maka sanadnya maka matannya dimulai dari sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanad berakhir sampai para sahabat. Taib. Summa qala rahimahullahu taala wa huwa di sini kembali ke aina? Wa huwa kembali kepada al-matan. Kembali kepada al-matan. Maka pembagian yang akan disebutkan nanti setelah ini adalah asasut taksimnya dari sudut pandang matan. Asasut taksim apa kemarin? Asasut taksim itu adalah sudut pandang pembagian. Dikatakan asasut taksim. Jadi asasut taksim dalam jenis yang kedua. Kalau yang kemarin kan dari awal sampai pembahasan tadi ini terakhir dalam masalah hasan li ghairihi, asasut taksimnya adalah hadis bi'tibar al-qabul warrad. Asasut taksimnya adalah al-qabul warrad. Dari sudut pandang diterima atau ditolak ada 4. Ya, ada 4, yaitu apa? Ada 5, yaitu sahih lidzatihi, atau kita simpelkan saja 3. Sahih, hasan, dhaif ataupun mardud. Baik, ini pembagian hadis dengan asasut taksim al-qabul warrad. Adapun berikutnya hadis dengan asasut taksim adalah matan. Hadis dari sudut pandang matannya, yakni kalam yang terdapat di ujung sanadnya itu terbagi menjadi 2. Kata beliau, imma ayyantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sanadnya atau kalau kita lihat surahnya huwa di sini kembali kepada isnad, ya. Yani kalau sanadnya berakhir sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Wa huwa yani al-isnad. Nah, karena kalau dikatakan matan enggak mungkin. Wa huwa yani al-matan imma yantahiyah, kalau matannya berakhir, kan bukan matannya berakhir, tapi sanadnya berakhir. Baik, wallahu alam, zahirnya di sini huwa adalah al-isnad. Yani wa huwa yani wal isnad imma ayyantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma sanad itu berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana lafaznya baik secara sharih maupun hukum menunjukkan bahwa itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fiilnya atau takrirnya ya, ataukah kembali kepada sahabat atau kembali kepada tabi'in. Maka hadis dengan asasut taksim matannya itu ada 3, yaitu marfu, mauquf dan maqtu, sebagaimana yang akan datang nanti insyaallah taala. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala pembahasan marfu, mauquf dan maqtu ya akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Naam. Wal ilmu indallah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ini pembahasan terakhir ini sudah ringan-ringan ya, sampai khatam ini sudah ringan-ringan semua, tidak ada yang berat-berat. Maka mungkin kebanyakannya tinggal kita baca-baca saja. 6. Baik, tafadhalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.